Semuanya, welcome back to my channel bersama saya Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku bagaimana proses dari calling visa ya teman-teman. Tapi sebelumnya silakan subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel aku selama ini ya, dan selalu nonton video-video aku. Oh ya teman-teman, ini adalah berdasar dari pengalaman aku sendiri. Aku bekerja di Taiwan itu 2 kali ya teman-teman, 2 kali yang ini. Yang pertama dulu nggak sampai 3 tahun itu di daerah Taoyuan, di desa ya teman-teman, Taoyuan County. Dan yang kedua ini di Taipei teman-teman, Taipei City ya. Terus prosesku itu sebenarnya ya, karena aku nggak tahu ya kalau calling visa itu membayar ya teman-teman. Aku itu pertama kali ke Taiwan dulu itu langsung masuk PT, dijemput sama PL. Dulu itu pakai PL aku teman-teman, terus yang mengantar ke PT juga PL. Waktu itu aku membayar 1.500.000 masuk PT, tapi potong gaji selama 12 bulan kalau yang dulu teman-teman. Aku mau menceritakan yang proses aku yang sekarang teman-teman ya. Proses aku yang ini karena aku sudah ex Taiwan. Jadi sebenarnya itu harusnya potong gajiku itu cuma 6 bulan teman-teman. Tapi aku dipotong 9 bulan. Nah, kenapa demikian? Simak video aku ya teman-teman. Sebenarnya bisa aku dipotong 6 bulan saja teman-teman. Tapi nggak tahu ya, PT bilang kalau paspor aku itu rusak ya teman-teman. Tapi sebenarnya memang paspor aku itu memang rusak, tapi masih bisa diperbaiki sama petugas imigrasi ya. Waktu itu ngurus paspor itu aku sendiri, diantar suamiku. PT taunya itu cuma surat bahwa pasporku sudah selesai kayak gitu kalau nggak salah waktu itu ya. Aku juga barengan sama temen-temen PT yang lain. Terus kalau nggak salah habisnya paspor itu 150.000. Sampai sesampainya di PT, kan kertasnya itu disuruh ngasih ke PT ya teman-teman. Itu katanya aku harus membayar 1.500.000 untuk membuat paspor teman-teman. Tapi sebelum itu, pas waktu aku pertama kali masuk ke PT mau ke Taiwan yang ini ya teman-teman, itu aku berkasku sudah masuk ya. Terus aku disuruh membayar 750.000 untuk biaya medical check up teman-teman. Ya katanya karena aku ini calling visa di Taiwan sudah ada majikan kayak gitu ya. Waktu itu karena aku mendapat informasi dari yang mencarikan aku majikan ya, katanya tidak usah bayar, tidak usah pakai uang. Setelah berkasku sudah numpuk di PT, aku disuruh bayar. Mau gimana lagi, akhirnya aku utang sana utang sini buat bayar medical check up yang pertama teman-teman. Setelah selesai aku membayar, lalu aku di medical ya. Setelah itu bayar lagi teman-teman, disuruh bayar lagi, nggak tahu bayar apa ya waktu itu, lupa aku. Kalau nggak salah medical check up yang kedua kalau nggak salah. Terus disuruh bayar lagi apa gitu ya, pokoknya bayar gitu loh, bayar banyak ya. Ya itu bayar paspor 1.500.000, terus bayar lagi apa gitu loh. Pokoknya totalnya sampai 4 juta lebih kalau nggak salah teman-teman. Nah karena aku nggak punya uang sama sekali teman-teman, akhirnya aku dipinjamin sama agensinya kayak gitu. Dipinjamin sama agensinya, terus nanti bayarnya kalau sudah aku bekerja di Taiwan kayak gitu. Akhirnya karena aku memang kepepet kebutuhan ya teman-teman, akhirnya aku mau aja dipinjami sama agennya. Aku nggak berpikir panjang bahwa aku ini yang akhirnya dirugikan kayak gitu ya.
Kalau seandainya aku tahu, mendingan aku nggak jadi masuk PT ya, nggak jadi masuk PT pakai calling visa, mendingan aku langsung masuk PT sendiri kayak gitu kalau aku tahu ya. Karena aku sudah terlanjur masuk PT, jadi ya terlanjur jebur ya sekalian mandi kayak gitu ya menurutku. Gimana lagi. Terus lagi ya, rumahku kan Blitar, terus PT-nya itu Jakarta, Jakarta Barat teman-teman. Jadi untuk keperluan transportasi aku ya harus nyari sendiri ya, biaya transportasi itu aku sendiri. Sesampainya di PT Jakarta ya, sesampainya di sana itu terus dijelaskan teman-teman, aku nanti kalau sudah di Taiwan aku harus bayar apa saja. Kayak gitu ya, aku dijelaskan aku harus membayar utangku sama agensi itu sebesar 4 juta berapa gitu ya, 4,5 juta kalau nggak salah. Terus selain itu aku tidak jadi dipotong 6 bulan kayak gitu. Apa sih ini? Aku dipotong itu disamakan sama yang non ex Taiwan kayak gitu ya. Sama seperti anak-anak lain yang nggak pernah bekerja di Taiwan kayak gitu. Terus aku tanya kenapa kok sampai begini, aku gitu sampai di PT Jakarta ini kayak gini. Karena paspor kamu rusak kayak gitu katanya, alasan kayak gitu. Tapi aku tahu itu memang alasannya PT aja nyari duit kayak gitu. Kalau aku berpikirnya kayak gitu ya. Karena apa? Karena paspor ini pas di PT Blitar aku sudah dikasih tahu ini paspor ini bayarnya ini 1,5 juta kayak gitu. Terus aku juga nggak dikasih tahu kalau aku harus potong gaji selama 9 bulan kayak gitu. Tapi kenapa setelah sampai di Jakarta berubah kayak gitu ya? Tapi ya sudahlah, memang sudah terlanjur masuk kayak gitu. Jadi aku sangat banyak dirugikan teman-teman kalau menurut aku. Jadi aku sesampainya di Taiwan, aku harus membayar utangku sama agensi itu 4,5 juta. Tapi agensiku itu orangnya memang baik ya, jadi nggak langsung aku harus membayar. Karena gaji pertama masuk, bulan pertama itu aku hanya mendapatkan 3.000 NT atau berapa ya dulu itu, 3.000 NT kalau nggak salah waktu itu ya. Waktu itu aku mendapatkan cuma 3.000 NT, jadi nggak cukup buat bayar utang. Jadi agenku memutuskan untuk tiap bulan aku mencicil kayak gitu ya. Aku mencicil itu selama 4 bulan teman-teman, bisa lunas ya uang 4,5 juta itu. Karena aku harus mengirimi anakku dan keluargaku uang ya teman-teman untuk biaya hidup tiap bulannya. Karena anakku yang kecil itu masih sangat kecil teman-teman, masih waktu aku tinggal itu masih 2,5 tahun teman-teman. Terus anakku yang gede itu sudah SMP kelas 1. Jadi aku nggak bisa kalau nggak mengirim uang ke Indonesia kayak gitu teman-teman, karena suamiku menjaga anakku yang kecil kayak gitu, nggak bisa bekerja. Singkat cerita akhirnya aku bisa melunasi utang-utangku teman-teman. Tapi aku dipotong gaji selama 9 bulan. Dan calling visa itu nggak menjamin majikan kita itu baik teman-teman kayak gitu ya. Baik atau tidaknya majikan tergantung dari kita sendiri teman-teman. Mengapa demikian? Mengapa aku mengatakan begini? Karena bagaimana kita bisa merubah majikan kita yang tadinya itu nggak baik jadi baik gitu ya. Kita kan harus bisa memahami majikan kita, apa maunya majikan kita kayak gitu ya. Kita harus tahu majikan itu karakternya seperti apa kayak gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri. Akhirnya kalau sudah terbiasa dan kita sudah menyesuaikan diri dengan majikan dan majikan akan memahami kita, akhirnya kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Akhirnya kita beranggapan majikan kita itu menjadi baik sama kita teman-teman kayak gitu ya.
Sebenarnya kalau menurut aku calling visa atau tidak itu sama saja teman-teman. Jadi kalau calling visa harus membayar banyak ya, mendingan kita nggak usah calling visa, kita harus langsung masuk ke PT ya. Kalau kita ex Taiwan kita nanti kan mendapatkan keringanan potongan kayak gitu ya. Tapi dengar-dengar di tahun-tahun akhir ini BN 2MI itu ya, BN 2MI yang mengurusi masalah yang melindungi TKI kayak gitu ya, kayak memperjuangkan hak-hak TKI kalau sekarang ini ya kayaknya. Tahun-tahun ini kayaknya lagi memperjuangkan hak-haknya TKI kayak gitu ya. Kalau yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya waktu saya mau ke Taiwan yang ini teman-teman ya, bukan yang setelah ini, bukan. Mungkin setelah ini teman-teman yang mau bekerja ke Taiwan mungkin akan lebih baik lagi ya teman-teman. Prosedur dari PT mungkin akan lebih baik lagi karena perlindungan TKI sekarang lebih baik lagi teman-teman ya, nggak seperti dulu kayak gitu ya. Semoga info aku ini, pengalaman aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau bekerja menjadi TKI, TKW ke Taiwan atau ke luar negeri mana saja ya teman-teman. Berhati-hati kalau masuk PT ya teman-teman, harus diteliti benar, harus dipahami benar peraturan-peraturan di PT itu ya, apa merugikan sekali, apa enggak gitu, harus dipahami betul ya teman-teman. Kalau sekiranya sangat merugikan ya jangan diteruskan teman-teman ya. Aku kalau dihitung-hitung ya kerugianku ke Taiwan yang ini sangat besar sekali teman-teman. Seharusnya sudah bisa menabung, jadi harus masih membayar utang kayak gitu ya menurutku. Ya sudah teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.